Praktekkan 5 hal ini itu untuk mengikat hati suami supaya terlindung dari pelakor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, di edisi kali ini saya ingin bagikan 5 resep cepat ya sebagai usaha lahiriah yang sederhana untuk Bunda praktekkan di rumah untuk mengikat hati suami agar terlindung dari pelakor. Ini itu adalah langkah-langkah yang terbukti secara ilmiah, Bun. Yang namanya ilmiah itu kan memang sesuatu yang pasti dan bisa diukur akal manusia. Nah, sedangkan urusan hati itu tetap ya urusannya sama Allah. Artinya ketika Bunda melakukannya, nah jangan sampai meninggalkan ikhtiar spiritual. Gitu ya, Bun? Oke, langsung saja ya. Yang pertama nih, Bun, fokuslah pada kebaikan pasangan, bukan pada kesalahannya. Oke, ini memang gak mudah ya, Bun. Apalagi kalau kita punya unek-unek ke suami yang belum tuntas. Aduh, ini pasti bawaannya negative thinking terus. Tapi prinsipnya begini, Bun. Ketika suami di sini berbuat sedikit kesalahan, ya semisal nih telat pulang, menghilangkan barang tanpa sengaja, atau kesalahan-kesalahan kecil lain yang masih bisa ditoleransi, maka tetap fokuslah pada solusi, bukan sibuk mengomeli. Nah, jadi Bunda nggak perlu bilang nih, nah kamu loh, tiap hari kok telat mulu sih, mampir kemana yuk? Nah, tapi Bunda bisa bilang seperti ini, Bun. Wah, hari ini pulangnya nggak lama ya, padahal udah dimasakin enak loh. Sayang banget dong masakannya. Nah, kalau Bunda di sini praktekkan, wah ini pasti rasa-rasanya akan beda, Bun. Kemudian yang kedua, ketika Bunda punya keluhan atau ada yang nggak Bunda sukai dari suami, nah lebih baik katakan apa yang Anda inginkan, bukan mengeluh apa yang Anda tidak inginkan. Jadi Bun, daripada Bunda bilang kayak gini, kamu tuh nggak peka ya, kamu tuh nggak perhatian ya, kamu tuh sukanya keluyuran ya. Nah, ini Bun, lebih baik Bunda bilang kayak gini. Aku tuh pengen kamu lebih peka. Aku pengen kamu lebih perhatian sama keluarga. Main di luar itu boleh, tapi usahakan ada waktu buat di rumah ya. Oke, misalnya seperti itu, Bun. Karena dengan begitu, kita itu fokus pada apa yang kita inginkan. Dan bahasa seperti ini tuh lebih mudah dipahami suami daripada yang sebelumnya tadi. Yang ketiga, resep agar hubungan Bunda dan suami itu makin kuat, yaitu Bunda fokus pada apa yang membuat Bunda itu kagum sama suami Bunda. Oke, Bunda di sini bisa ingat-ingat kembali sejak pertama kali Bunda bertemu dengan suami. Nah, ini apa saja sih yang membuat Bunda itu kagum sama suami? Fokuslah memperbesar itu, Bun. Idealnya sih suami istri sama-sama saling mengagumi ya, punya rasa kagum satu sama lain. Nah, tapi mulailah dari diri kita sendiri dulu, Bun. Karena kalau kita nunggu suami ya pasti bakal kelamaan. Nah, rasa kagum ini itu perlu kita pupuk dan diperbesar sama-sama supaya tiap ketemu suami di rumah itu hawanya tuh malah lebih seneng, bukan malah horor gitu. Dari situ nanti energi positif kita itu akan nular ke suami, sehingga lama-lama suami juga akan merasakan hal yang sama ke Bunda. Tapi ya tentu dengan syarat ya, Bun, ikhtiar spiritualnya itu jangan sampai ditinggal. Oke, kemudian trik yang keempat, tanyakan secara rutin ke pasangan setiap hari, Bun. Ayah, hari ini ayah pengen aku masak apa? Ayah, pengen aku pakai baju apa nih? Cocok mana nih ya? Yang ini atau yang ini? Ayah pengen dikirimin apa? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu bukan pertanyaan sembarangan, Bun. Pertanyaan ini esensinya adalah menawarkan pengabdian ke suami. Jadi ketika kita menanyakan hal itu ya, kita itu sedang mempraktekkan mindset of giving ya, mindset untuk memberi, bukan mindset minta perhatian. Orang itu fitrahnya suka kalau diberi. Makanya suami juga seperti itu. Dia akan tumbuh rasa dimuliakan ketika sering ditanyai atau ditawari pengabdian semacam ini. Dan ini insya Allah ampuh ya untuk melindungi hati suami dari gangguan wanita lain. Oke, yang kelima yaitu rutin berpelukan 20 detik sehari. Ada sumber yang mengatakan bahwa ketika kita sering memeluk pasangan setidaknya 20 detik sehari, maka kita akan terhindar dari perceraian. Kenapa begitu? Ya,
Jadi pelukan itu kan bahasa kasih sentuhan fisik ya Bun. Dan sentuhan fisik itu membantu menimbulkan ikatan batin. Jadi semakin banyak berpelukan maka semakin kuat ikatan batinnya. Oke, itu tadi 5 tips lahiriah yang bisa Bunda lakukan untuk mengikat hati suami supaya terlindung dari godaan atau pengaruh wanita lain. Nah, selain melakukan usaha lahiriah, tentu juga perlu diimbangi dengan ikhtiar spiritual ya Bun, dengan bermunajat, ya, beribadah dan berzikir kepada Allah yang maha membolak-balikan hati suami. Untuk zikirnya, Bunda bisa amalkan zikir Asma Ar-Rahman setiap hari, terutama di subuh, sore, atau malam hari dengan memanfaatkan tasbih Karma Ar-Rahman. Insya Allah dengan berkah energi zikir yang Bunda panjatkan, maka hati suami akan lebih mudah terkunci itu untuk Bunda, ya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pemaharannya silakan Bunda bisa hubungi saya di nomor yang tertera di sini atau klik link di deskripsi video ini. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Apa kabar hari ini Bun? Ya, semoga tetap harmonis selalu ya Bunda. Gini Bun, pernah nggak Bunda melihat suami Bunda itu susah diajak ngomong? Ya, cenderung dingin, cuek, tertutup, dan menarik diri. Di sini saya akan bongkar Bun, mengapa para suami melakukan hal tersebut. Nah, biasanya sikap dingin semacam ini itu ditunjukkan suami ketika mereka sedang ada masalah. Jadi, ketika suami lagi ada masalah, reaksinya itu memang berbeda dari kita para istri saat menghadapi masalah. Kita para istri tiap kali ada masalah rasanya itu kayak pengen teriak ya, pengen cepet-cepet curhat nih. Rasanya tuh pengen cepet-cepet mencurahkan keluh kesah kita. Setelah curhat, setelah sharing, itu tuh rasanya plong banget. Gak dikasih solusi juga gak apa-apa, didengerin aja udah plong nih. Masalah rasanya tuh udah selesai. Nah, suami itu beda dari istri. Nah, salah satunya dari caranya menghadapi masalah. Baik, di edisi kemarin kita kan sudah berkali-kali bahas nih Bun, bahwa suami itu fitrahnya ingin terlihat hebat di mata istrinya. Dia itu tidak mau terlihat lemah. Jadi ketika si suami ini punya masalah, dia tidak mau berbagi dengan istrinya. Bahkan kemarin kita juga udah bahas bersama bahwa sharing masalah atau meminta saran ke istri adalah simbol kelemahan buat para suami. Karena itu, suami itu ketika punya masalah, dia merasa harus bisa menyelesaikannya sendiri. Jangan sampai melibatkan siapapun lah, harus bisa sendiri. Aku ini kan laki-laki. Begitu yang ada di pikiran para suami. Inilah yang bikin mereka itu sering menarik diri saat sedang punya masalah. Jadi kalau suami Bunda diam, menyendiri, menarik diri, ya itu adalah sebuah mekanisme alaminya saat harus menghadapi masalah. Jadi kalau sahabat Bunda ya ingin contoh yang autentik, asli, ya dari bagaimana seorang laki-laki berusaha menyelesaikan masalah dan mengusir kegalauannya, maka Bunda bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW beberapa waktu sebelum menerima wahyu. Ya, karena beliau galau melihat kondisi masyarakat jahiliyah Quraisy, akhirnya beliau memutuskan untuk menyendiri di Gua Hira, ya, untuk menjernihkan batinnya. Sampai akhirnya mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah ini ibarat cermin bagaimana seorang laki-laki menghadapi masalahnya. Mereka butuh me time, butuh menyendiri dan tidak ingin diganggu. Dan di momen ini mereka memilih untuk lebih banyak diam agar bisa berkonsentrasi memecahkan masalahnya. Karena itulah ada kalanya suami Bunda ini susah diajak ngomong. Ya, lebih banyak menyendiri dan bahkan terkesan menarik diri. Apalagi kalau suami Bunda pulang kantor ya dan sedang ada masalah di luar. Nah, biasanya apa yang dia lakukan? Pulang-pulang tiduran di sofa, nonton TV, main gadget, main game online dan gak mau diganggu. Ya, pernah ada suatu penelitian yang meneliti aktivitas otak suami-suami yang sedang nonton TV atau main gadget. Nah, di penelitian itu ditemukan bahwa
di balik aktivitas santainya nonton TV atau main gadget, sebenarnya otaknya itu sedang sibuk berpikir mencari solusi. Jadi meskipun matanya lihat TV atau gadget, itu ternyata pikirannya melayang berusaha mencari solusi. Inilah mengapa banyak suami yang kalau lagi me time itu nggak suka diganggu. Nah, karena itulah kalau bunda menjumpai suami sedang suntuk, mukanya ditekuk ya, tiba-tiba dingin dan cuek, nah ini bunda nggak perlu baper. Belum tentu suami sedang marah sama bunda, karena bisa jadi suami lagi ada masalah di luar sana. Nah, di momen semacam ini saran saya jangan pernah bilang, "Kamu kenapa? Cerita dong sama aku ya. Aku kan ini istrimu. Aku juga ingin bantu kamu loh ya. Aku juga ingin dilibatkan." Stop. Jangan pernah bilang seperti itu ke suami saat suami sedang punya masalah. Karena suami justru merasa harga dirinya itu jatuh ketika istrinya menawarkan bantuan tanpa diminta. Suami tidak butuh bantuan istri. Dia hanya butuh support dan kepercayaan. Ingat, buat para suami, meminta bantuan itu tanda kelemahan. Jadi kalau bunda menjumpai kondisi suami lagi ada masalah, jangan tawarkan bantuan, tapi berikan ruang dan kepercayaan buat suami. Kamu lagi butuh sendiri ya? Aku siapin camilan dan minumannya ya. Semoga masalah kamu cepat selesai. Aku yakin kamu bisa. Ingat mantranya, Bun. Aku yakin kamu bisa. Ya, suami yang mendengar kata-kata semacam ini dari istrinya itu, waduh, harga dirinya itu semakin meningkat. Dia akan merasa dicintai. Jadi nanti ketika dia sudah beres urusannya, dia akan kembali ke bunda. Nah, sekarang PR-nya, ilmunya dipraktekkan di rumah ya bun. Baik, semoga video kali ini bermanfaat dan jumpa lagi pekan depan. Saya Bunda Ayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.